Para sejawat, mahasiswa, dan pada umumnya masyarakat kesehatan yang kritis, hari ini saya akan bicara tentang antibiotik ya. Saya agak senang sekarang sudah menggunakan antibiotik harus pakai resep ya. Saya sudah happy sekali gitu ya. Jadi sudah bisa menurunkan angka resistensi gitu ya. Nah, sekedar pendahuluan, antibiotik adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme atau dibuat secara sintetik untuk membunuh bakteri, disebutlah dia bakterisidal, atau menghambat pertumbuhan, disebutlah dia bakteriostatik. Ya. Nah, kalau pembagian antibiotiknya yang lama itu adalah satu antibiotika beta-lactam. Ini yang lama-lama dulu ya. Misalnya jenis penisilin, ada penisilin G dan V. Misalnya aminopenicillin, itu amoxicillin, ampicillin, karboksipenicillin, carbenicillin, ticarcillin, segala macam ya. Yang tahan terhadap beta-lactamase, ya, metil oksadiklosasilin gitu ya. Jadi yang ini sudah jarang dipakai ya. Jadi amoxicillin dan ampicillin malah sudah digabung dengan obat lain supaya efektivitasnya meningkat. Ini ya. Nah, kalau penicillin G dan penicillin F masih banyak juga dipakai. Ini mekanisme kerjanya menghambat sintesa dinding sel untuk kokus gram positif dan gram negatif. Efek sampingnya yang paling ditakuti adalah reaksi alergi ya, bisa sampai anafilaktik shock. Probenicid meningkatkan efeknya dosis tunggal itu untuk GO, gonorrhea atau kencing nanah itu 4 juta unit, kalau untuk faringitis 4 kali 500 mg selama 5 sampai 7 hari ya. Itu yang bentuk tablet gitu ya. Ya. Jadi kalau bentuk tablet kita pakai penicillin V gitu ya, phenoxymethyl ya. Ampicillin itu ya, ini sudah jarang dipakai sekali ampicillin, tapi di puskesmas masih banyak gitu ya. Ini untuk juga sama mekanisme kerjaannya tadi dengan seperti di penicillin G menghambat sintesa dinding sel, ini ya. Jadi ini kontraindikasi hipersensitivitas, efek samping lebih rendah angka kejadiannya dibandingkan ampicillin gitu ya. Amoxicillin gitu ya. Chloramphenicol, tetracycline, dan erythromycin mempengaruhi efeknya. Dosis dewasa sekitar gini ya. Ya. Jadi 0,75 gram per hari dalam 4 dosis. Anak di bawah 20 kg, 20 sampai 40 mg per kilogram berat badan per hari dalam 4 dosis. Ini yang ketiga, amoxicillin ya, yang paling banyak juga dipakai, amoxan, arkanak, segala macam ya. Tapi ya itu tadi ya, amoxicillin sudah jarang dipakai. Yang amoxicillin justru dikombinasi dengan asam clavulanat sekarang ya, jadi clavamox gitu ya dikenalnya. Ini untuk infeksi kulit, jaringan lunak, infeksi saluran pernapasan bawah, ya, itu kontraindikasi hipersensitivitas, lebih rendah kejadian dibanding ampicillin, ya, ya. Chloramphenicol, tetracycline, dan erythromycin mempengaruhi efeknya, ya, kalau diberikan bersama-sama. Dosis dewasa 0,75 sampai 1 gram dibagi dalam 4 dosis, dalam arti 4 kali sehari. Ya, kalau yang di bawah 20 gram, 20 sampai 40 mg per kilogram per hari dalam 4 dosis itu ya. Nah, ini yang saya tadi ngomong ya, dikombinasi dengan asam clavulanat itu amoxicillin, ya, clavamox yang paling populer ya. Jadi dia menghambat enzim beta-lactam untuk gram positif. Kalau ampicillin dikombinasi dengan sulbactam. Tapi ini sampai sekarang belum jelas peredaran pemasarannya ya, ampicillin plus sulbactam ini. Yang ada cuma amoxicillin plus clavulanat ini. Ya. Yang kedua adalah cephalosporin yang paling banyak dipakai juga ya. Generasi pertama itu adalah cephalotin, cephadroxil, cephazolin gitu ya. Sampai generasi keempat cefixim gitu ya. Indikasi ini kalau yang generasi pertama untuk infeksi kulit, saluran kemih, dan tonsilofaringitis ya, paling banyak pada anak-anak yang menjelang akil balik gitu ya. Hipersensitivitas wanita pada wanita hamil menyusui serta gangguan ginjal itu harus hati-hati ya. Mual muntah, monilitis vaginal, dan vaginitis.
Itu yang bisa terjadi ya. Jadi untuk cefadroxil hati-hati pada wanita walaupun itu dipakai untuk infeksi saluran kemih gitu ya. Nah, ini interaksi obat mempengaruhi absorpsi kontrasepsi oral. Jadi hati-hati pada ibu-ibu yang pengen KB gitu ya. Jangan-jangan KB-nya gagal gitu gara-gara obat ini. Probenecid meningkatkan efek obat ini. Infeksi saluran kemih dosis tunggal 2 gram per dosis terbagi. Tonsilopangelitis dosis tunggal itu 1 gram atau terbagi ya. Kalau yang generasi kedua adalah Cefamandol, itu ya mekanismenya sama ya dengan yang pertama tadi. Infeksi kulit saluran kemih, tonsilofaringitis ya, hipersensitivitas wanita pada wanita hamil ya, colitis membranosa itu untuk efek samping dan trombositopenia. Probenecid meningkatkan kadar obat ini dewasa dosisnya 3 sampai 4 kali 0,5 gram atau 500 mg per hari. Kalau untuk anak itu 50 sampai 1 mg per kilogram berat badan per hari gitu ya, atau dosis terbagi. Kemudian cefoperazone, cefobit, mekanisme kerjanya ya idem gitu ya pada dinding sel juga, infeksi saluran nafas, kemih, kulit dan pelvis pada pinggang gitu ya. Hati-hati pada wanita hamil, gangguan ginjal dan hati. Ini efek samping mual muntah tidak boleh diberikan bersama alkohol. Jadi hati-hati walaupun obat batuk terutama yang sirup ya. Atau hati-hati karena sirup rata-rata obat batuk juga mengandung alkohol sebagai zat penghantarnya gitu ya. Aminoglikosid meningkatkan efek nephrotoksitasnya. Kemudian dosis dewasa 2 sampai 1 gram per hari, 100 sampai 150 kg per hari, dosis dibagi 3 sampai 4 dosis gitu ya. Ceftazidime dan avibactam ini yang terbaru gitu ya untuk golongan cephalosporin. Jadi ceftazidime-nya adalah derivat cephalosporin sedangkan avibactam adalah penghambat beta lactamase ya, beta lactamase. Ini untuk infeksi intraabdominal, komplikasi infeksi saluran kemih, hospital acquired bacterial pneumonia, kemudian kontraindikasi hipersensitivitas, hati-hati penggunaan pada gangguan ginjal dan kolitis ya, terutama kolitis pseudomembranosa, efek samping diare, kulit kemerahan, mual muntah, peningkatan SQT dan SGPT. Kalau interaksi obat, probenecid meningkatkan konsentrasi serum ceftazidime, dapat merubah efek antikoagulan warfarin. Dosis IV 2,5 gram, ceftazidime-nya 2 gram, avibactamnya 0,5 gram setiap 8 jam. Nah, yang kedua adalah menghambat aksi ribosomal bakteri, menghambat sintesa protein dan strukturnya. Yang pertama kita kenal dulu adalah tetrasiklin ya, banyak sekali ya. Ada tetrin, dumosiklin, super tetra segala menghambat ikatan amino asil tRNA dengan ribosom mRNA. Ini bisa pakai untuk infeksi Staphylococcus pneumonia, Pyogen, Vibrio cholera, gonore, E. coli, Entamuba histolytica gitu ya, di Entamuba fragilis ya. Wanita hamil dan menyusui, gangguan ginjal. Tapi yang jenis ini sudah jarang dipakai gitu ya karena dia menyebabkan iritasi saluran cerna, diare dan mewarnai gigi. Jadi hati-hati pada wanita hamil ya, ibu-ibu hamil itu akan mewarnai gigi pada bayi-bayinya ya, tidak boleh bersama produk susu atau antacid karena dia akan berinteraksi menyebabkan dia antagonistik, jadi menyebabkan dia terjadi emoluen. Ya, ada 2 tetrasiklin HCl dan fosfat. Yang aman yang fosfat ya, jadi tidak menimbulkan iritasi lambung gitu ya. Dosis 4 kali 250 sampai 500 mg per hari. Kedua adalah chloramphenicol atau thiamphenicol, ini sudah jarang juga dipakai karena bisa menyebabkan anemia aplasik ya. Sudah jarang dipakai gitu ya. Dulu terkenal dengan Chloramax, Colme, Chemicitin. Kalau produk topikalnya masih ya Chemicitin ya, untuk luka gitu ya, luka infeksi, menghambat sintesa protein dengan berinteraksi dengan ribosom 50S untuk demam tifoid, meningitis, infeksi SVP, rickettsia serta untuk infeksi saluran kemih. Kalau ini kontraindikasi wanita hamil dan menyusui, anak-anak serta alergi, efek samping mual muntah, gangguan neurologi, Gray syndrome dan anemia aplastik. Gray syndrome ini biasanya terjadi pada
bayi gitu ya, neonatus gitu ya. Anemia aplastik ya, hati-hati pemberian bersama obat-obatan menekan sumsum tulang. Demam tipoid itu 50 mg per kilogram berat badan per hari dibagi 4 dosis selama 10 sampai 14 hari. Ya, jadi agak cukup lama gitu ya. Kalau dibanding dengan golongan fluoroquinolone yang cukup 7 hari gitu ya. Walaupun golongan fluoroquinolone lebih mahal daripada golongan chloramphenicol gitu, tapi secara pharmacoeconomics cost efektifnya jauh lebih murah nanti ya pakai penggunaan fluoroquinolone gitu ya. Yang ketiga aminoglikosid yang paling lama itu kanamisin ya. Dulu kenal dengan nama kanoksin menghambat sintesa protein dan mengikat ribosom subunit 30S ya, infeksi strepto, staphylococcus, gonorrhea, E. coli dan salmonella dulu paling banyak dipakai untuk kencing nanah ini, gonorrhea ini ya, E. coli. Kemudian wanita hamil dan menyusui, alergi itu adalah kontraindikasinya, mual muntah gitu ya. Pemberian bersama diuretika, amphoterisin dan vancomycin dihindari karena akan memperberat efek neprotoksiknya ya. Dosis awal 5 sampai 7,5 mg per kilogram berat badan per hari. Kemudian aminoglikosid lain adalah gentamisin gitu ya. Mekanismenya sama saja ya, jadi dia bekerja dengan menghambat ribosom pada subunit 30S ya, gentamisin. Infeksi saluran napas bawah, intraabdominal, jaringan lunak, ini paling banyak sekarang dipakai ya topikal gitu ya, yang salep atau krimnya ya, tidak boleh diberikan bersama aminoglikosid, dosis dewasa 3 sampai 3 mg per kilogram berat badan per hari. Kemudian yang baru ini ya, dari rombongan ini plazomicin atau Zemdri yang di-approve tahun 2018, jadi sangat baru sekali yang digunakan untuk infeksi yang disebabkan bakteri multidrug resistant. Mekanisme kerja sama ya, jadi menghambat ribosom bakteri subunit 30S ya. Kontraindikasi hipersensitif, wanita hamil, hati-hati penggunaan pada gangguan ginjal, mual muntah, diare, peningkatan SGOT, SGPT, bersifat neprotoksik dan ototoksik ya. Jadi nepro dan ototoksik. Ototoksik itu gangguan pendengaran, hati-hati pemberian bersama obat-obat yang bersifat neprotoksik seperti AINS atau NSAID gitu ya, vancomycin dan penghambat ACE ya. Dosis IV 15 mg per kilogram badan setiap hari selama 7 sampai 14 hari. Kemudian yang keempat adalah macrolide ya, yang kita kenal terakhir azitromisin ya waktu zamannya COVID itu ya. Azitromisin ini ada golongan erythromycin termasuk azitromisin, claritromisin, roxytromisin. Kemarin yang rame pada COVID yang dipakai adalah azitromisin. Ini menghambat kerja sintesa protein dengan keberikatan pada ribosom 50S. Tadi kalau yang golongan kanamisin segala macam itu 30S gitu ya. Ini infeksi mikoplasma pneumonia, difteri, pertusi dan sifilis, gangguan hati dan alergi, mual muntah, nafsu makan hilang, nyeri perut ya. Colitis pseudomembranosa, kalau ada gejala ini, colitis pseudomembranosa, obat ini harus di-stop ya. Ini juga erythromycin berbahaya pada penderita asma, dapat meningkatkan intoksikasi teofilin itu ya, antikoagulan dan digoxin, infeksi streptococcus dan staphylococcus 5 sampai 250 sampai 500 mg per hari. Kalau gonorrhea itu 4 kali 500 mg selama 5 hari gitu ya. Ini besar juga ya. Spiramycin, ini spiranter, rofamicin, osmicin, ini sudah jarang dipakai gitu ya. Mekanismenya sama saja dengan erythromycin tadi, infeksi saluran nafas, gigi dan mulut, alergi, gagal ginjal, hati-hati pada colitis pseudomembranosa, mual muntah dan nyeri perut, meningkatkan toksisitas teofilin sama dengan erythromycin tadi, gonorrhea dosis tunggal 2,5 gram gitu ya. Nah, clindamycin ini masih paling banyak dipakai untuk kelainan kulit itu ya. Sama clindamycin ini menghambat sintesa protein dengan mengikat subunit ribosom 50S, ISPA, intraabdominal, ya, infeksi kulit dan pelvis yang disebabkan bakteri anaerob, bisa juga sebagai obat alternatif terhadap malaria resisten ya. Alergi, hati-hati pada colitis pseudomembranosa, wanita hamil dan menyusui, kemudian mual muntah, nyeri perut. Ini interaksi obat, kolesteramin, kolesterol menurunkan efek toksiknya.
Dewasa 4 kali 150 sampai 300 mg per hari, anak 8 sampai 16 mg per kilogram berat badan, ya dibagi 3 sampai 4 dosis gitu ya. Clindamycin gitu ya. Nah, ini quinolon atau golongan fluoroquinolon ya menghambat DNA gyrase untuk ISK dulu ya, demam tipoid, tuberkulosis, lepra, alergi, wah hati-hati pada pemberian di bawah 18 tahun jadi tapi yang terbaru 22 tahun ya, bukan lagi 18 ya, wanita hamil dan menyusui dan gagal ginjal ya. Dysphagia, pandangan kabur dan insomnia, meningkatkan tiofilum serum, antacid menurunkan absorpsinya. Kalau ISK dosis tunggal 500 mg, demam tipoid 50 mg per hari ya selama 7 hari ya. 50 mg per kilogram badan per hari selama 7 hari. Norfloxacin ini yang ramai juga dengan nama dagang Lexinor gitu ya. Mekanismenya sama di energyrase. Ini tapi indikasinya terbatas hanya untuk ISK, alergi, tidak boleh diberikan pada anak, wanita hamil dan menyusui, mual, sakit kepala dan pusing, meningkatkan kadar tiopilin antikoagulan, tidak boleh diberikan bersama nitrofurantoin ya. ISK itu dosis tunggal 400 mg ya. Jadi kalau untuk ISK dia dosis tunggal cukup 1 biji aja ya. Ofloxacin ini yang sekarang banyak juga dipakai ya, sudah untuk ofloxacin untuk pengobatan lepra malah ya. Ya, gonore dosis tunggal 400 mg, kemudian infeksi saluran pernapasan bawah 2 kali 200 mg selama 10 hari. Ya, ini kira-kira untuk ofloxacin. Pefloxacin ini demam tipoid ya, infeksi berat yang disebabkan gram positif dan gram negatif. Kontraindikasi G6PD, alergi terhadap quinolon, wanita hamil dan menyusui, riwayat gangguan tendon serta hindari sinar matahari. Jadi dia akan berinteraksi dengan UV gitu ya. Gangguan saluran cerna, nyeri sendi, otot dan neurologi, antacid aluminium menurunkan efeknya, kalau tiofilin meningkatkan efeknya ya. Jadi efek tiofilin meningkat dengan pemberian obat ini ya. Jadi jangan-jangan terjadi intoksikasi daripada tiofilin gitu ya. Dosis 2 kali 400 mg selama 5 sampai 7 hari. Jadi untuk pengobatan tifoid cukup sampai 5 atau 7 hari gitu dengan pemberian pefloxacin ini ya. Nah, ini yang terbaru ya daripada golongan quinolon, namanya delafloxacin gitu ya. Sama saja mekanisme kerjanya. Tapi ini lebih pada untuk pengobatan infeksi akut bakterial pada kulit baik gram positif ataupun gram negatif. Kalau hipersensitivitas, riwayat gangguan tendon, perpanjangan QT interval, ya, kemudian terutama efek sampingnya pada gangguan saluran cerna, mual muntah, diare, sakit kepala, dan kulit kemerahan. Interaksi kortikosteroid meningkatkan resiko tendinitis, jadi jangan dikombinasi dengan steroid, ya. Antacid menurunkan absorpsinya, AINS meningkatkan resiko efek samping SCP bila diberikan bersamaan. Dosis oral 2 kali 450 mg per hari. Ya, ini yang terbaru ya, delafloxacin. Ya. Kemudian antagonis folat yang kita kenal cotrimoxazole. Cotrimoxazole memang kesannya satu obat, padahal itu kombinasi 2 obat ya, sulfamethoxazole dan trimethoprim. Ya, dulu sangat populer obat ini namanya Bactrim gitu ya, mempengaruhi sinseta tetrahydrofolat mikroorganisme, paling banyak dipakai untuk ISK, saluran nafas dan saluran cerna. Kalau saluran cerna untuk typhoid biasanya ya. Kontraindikasi adalah wanita hamil trimester terakhir, menyusui dan anak di bawah 2 tahun serta alergi, efek samping, mual muntah, sakit kepala, glositis, kemudian interaksi obat mempengaruhi antidiabetik oral sehingga menyebabkan hipoglikemik. Dosisnya agak aneh dikit ya, biasanya 3 kali 1 atau apa, dia justru 2 kali 2 tablet per hari. Ya, itu cotrimoxazole ya. Nah, meropenem, paborbactam ini juga obat yang baru ya, antibiotik yang bekerja menghambat sintesa dendring sel, sedangkan paborbactam adalah penghambat beta laksamase ya. Obat ini digunakan untuk komplikasi infeksi saluran kemih termasuk pyelonefritis gitu ya. Meropenem, paborbactam gitu ya. Kontraindikasi hipersensitivitas dan hati-hati penggunaan pada gangguan ginjal, efek samping diare, mual muntah, kulit kemerahan dan bisa menimbulkan gangguan ginjal.
Interaksi obat, probenisid meningkatkan konsentrasinya dalam plasma, menurunkan efektivitas asam valproat bila diberikan bersama obat nephrotoksik lain, harus hati-hati gitu ya. Dosis intravena 4 gram, di mana merovenanya 3 gram, paburbaktamnya 1 gram setiap 8 jam. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi ada beberapa obat baru dalam pemberian antibiotik ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Silakan subscribe, like, and share. Ciao.